Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firza Amalia Faristi, semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Materi kita hari ini adalah nikmatnya sholat dan indahnya hidup, ketentuan sholat 5 waktu. Kita akan membahas 7 komponen, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, kegiatan penutup, dan evaluasi. Langsung saja, yang pertama adalah kompetensi inti. KI1 adalah spiritual, yakni menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 adalah sosial, yakni menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan kebudayaan. KI3 adalah kognitif, yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 adalah psikomotorik, yakni mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, atau menggunakan, mengurai, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Yang pertama, yaitu menghayati ketentuan sholat 5 waktu, menghayati hikmah sholat 5 waktu, memahami waktu-waktu sholat dalam 5 waktu, memahami ketentuan sujud syahwi, mempraktikkan azan dan iqomah, mempraktikkan sholat 5 waktu, dan memperagakan sujud syahwi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian tentang sholat. Yang ketiga, menjelaskan sunnah sholat. Yang ketiga, menjelaskan rukun sholat. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kelima, menjelaskan waktu sholat 5 waktu. Yang keenam, menjelaskan pengertian sujud syahwi. Yang ketujuh, menjelaskan sebab-sebab sujud syahwi. Yang kedelapan, memperagakan sholat 5 waktu. Dan yang kesembilan adalah mendemonstrasikan sujud syahwi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita membahas mengenai nikmatnya sholat dan indahnya hidup, ketentuan sholat 5 waktu. Yang pertama, yakni kita akan menjelaskan pengertian sholat. Kedua, menjelaskan sunnah sholat. Ketiga, menjelaskan rukun sholat. Yang keempat, menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kelima, menjelaskan waktu sholat dalam 5 waktu. Yang keenam, menjelaskan pengertian sujud syahwi. Yang ketujuh, menjelaskan sebab-sebab sujud syahwi. Yang kedelapan, menjelaskan tentang bagaimana memperagakan sholat 5 waktu. Dan yang kesembilan adalah mendemonstrasikan sujud syahwi. Selanjutnya adalah materi pokok. Yang pertama adalah pengertian sholat. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah yaitu sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, adapun syarat sah sholat. Syarat-syarat sholat. Yang pertama yaitu syarat sah sholat. Yang kedua yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama, kita akan membahas tentang syarat sah sholat. Sholat kita akan sah jika yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci badan, yakni pakaian dan tempat sholat dari berbagai macam najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Selanjutnya kita akan membahas syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu dia orang Islam
Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak dalam keadaan haid atau nifas, khususnya perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah tentang sholat kepadanya. Selanjutnya yang ketiga, sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud syahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud syahwi. Pemahaman mengenai sunnah dalam sholat dapat disesuaikan dengan keadaan siswa dan guru. Yang keempat, adapun yang membatalkan sholat, antara lain berbicara dengan sengaja, bergerak dengan sebanyak 3 kali gerakan atau lebih, atau berturut-turut. Selanjutnya, berhadas, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa dan murtad. Materi pokok yang kelima yaitu tentang rukun sholat dirumuskan menjadi 13 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang berpuasa. Yang ketiga, takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud pertama. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-12, atau yang terakhir, mengucapkan salam yang pertama dan tertib. Selanjutnya, dalam hal bacaan sholat, guru dapat memberi materi tambahan atau meminta siswa menghafalkan bacaan-bacaan sholat yang telah siswa pelajari sebelumnya, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan formal yang pernah ditempuh siswa. Misalnya, materi tentang lafaz kunut dalam sholat subuh dapat disesuaikan dengan keadaan siswa. Selanjutnya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maupun ragu-ragu tentang jumlah rakaat dalam sholat. Selanjutnya adalah kegiatan penutup. Atau evaluasi. Coba dijawab ya anak-anak. Sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut bahasa, sholat artinya A. Sholat, B. Doa, C. Menyembah, D. Memohon. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Jawaban yang benar adalah C. Menyembah. Terima kasih. Semoga bermanfaat pelajaran yang kita kaji hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Couldn't stay away, I couldn't fight it, I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts love, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I'd
hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts a love, but sometimes it hurts instead. Oh, never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind,